Ini karunia Roh Kudus bagian kedua. Wah, anak yang terkasih, luar biasa. Dan pikiran setiap kami. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan, perkataan Tuhan tidak akan pernah berlalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah memuji menyembah Allah kami yang hidup. Kami percaya pujian penyembahan kami sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sebentar, yaitu kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Urapi hambamu, kuduskan hambamu, sucikan hambamu agar setiap kata kalimat firman Tuhan yang disampaikan di tempat ini memberkati, mengajar, menegur, bahkan membangkitkan yang mempercaya kami. Sembunyikan hambamu di belakang kayu salibmu. Biar Yesus saja dimuliakan, ditinggikan. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang dikasihi. Terimalah salam saya dari depan mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih kurang semangat. Shalom Tiberias. Apa kabarnya? Banyak berkat, banyak mukjizat, banyak kepeng. Yuk kasih salam dulu kanan kirimu, jumpai 50 orang saja. Katakan selamat datang, selamat beribadah. Yesus memberkati, Yesus mengasihi. Ayo salam dong, masa cuma lirik-lirikan doang? Kayaknya ada dosa nih sebelahnya nih, nggak mau mengampuni. Firman Tuhan berkata kita harus mengampuni. Haleluya. Sudah makan siang? Belum? Yang belum makan, coba angkat tangannya. Belum makan siang. Ya nggak mau ditraktir ya udahlah. Ya nggak usah lah. Kita kan pendeta ikhlas, maksudnya memberkati jemaat. Nah, kita hari ini lanjut tema khotbah kita. Kalau minggu yang lalu kita berbicara tentang karunia Roh Kudus bagian yang pertama ya. Hari ini karunia Roh Kudus bagian kedua. Nah, karunia Roh Kudus bagian yang pertama, kemarin ada 3 hal yang dapat kita pelajari.
Yang pertama yaitu karunia berkata-kata dengan hikmat. Lalu yang kedua karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Lalu yang ketiga karunia iman. Langsung saja buka Alkitab kita, terambil dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 9b sampai dengan 11. Saudara ambil Alkitabnya, buka Alkitabnya, ambil catatannya, ambil pulpennya. Kalau saya khotbah, saya berharap saudara mencatat apa inti, bahkan tema nas, yaitu pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Supaya apa? Supaya saudara pulang ya kembali bisa mengingat ya, mengulangi apa ya khotbah kita hari ini. Saudara jangan buka Facebooknya, jangan buka IG-nya, Instagramnya, jangan buka TikToknya, jangan foto saya karena saya sudah ganteng. Amin. Nah, banyak sekarang jemaat foto-foto saya sebagai konten TikTok ya. Nanti saja setelah saya selesai khotbah boleh foto. Biasanya pendeta itu artis sih sedikit ya, sedikit-sedikit. Sudah, saya ayat 9b dan ayat 10 lalu tiba di 11, sama-sama kita baca. Ayat 9b. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan 10 saudara. Ayat 11, sama-sama kita baca 2, 3 ayat. Tetapi semuanya ini apa? Dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu, karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada seluruh anggota tubuh Kristus tentu pasti memiliki yang namanya tujuan. Nah, tujuan ini tentu mencakup banyak hal ya. Tujuannya bisa membawa kita kepada ketaatan akan firman Tuhan. Tujuannya juga supaya Anda dan saya pekakan kerohanian. Tujuannya juga supaya saudara takut akan Tuhan. Nah, tujuan-tujuan tadi yang saya sebutkan, yang satu persatu tadi, saudaraku, itu bukanlah tujuan yang paling utama. Tetapi tujuan yang paling utama karunia Roh Kudus adalah yang Tuhan berikan buat Anda dan saya, supaya yaitu menolong umat Tuhan, supaya menolong gereja Tuhan. Untuk apa? Untuk melayani jiwa-jiwa. Dan supaya Anda dan saya juga apa? Berbuah. Buah yang dimaksud adalah buah-buah Roh Kudus. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu dalam surat Galatia, tulisan Rasul Paulus, ada begitu banyak ya buah-buah roh ya. Buah-buah rohnya bisa kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu yang dalam nama Yesus, dan tidak hanya itu saja, Tuhan mau Anda dan saya, ketika Tuhan memberikan kita karunia Roh Kudus, karunia Roh Kudus itu kita harus aktifkan. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu, mungkin sudah berkata kepada saya, Pak Pendeta, apakah tulisan Rasul Paulus ini, apakah firman Tuhan ini berlaku buat kita sekarang? Jawabannya adalah iya. Jadi Bapak Ibu yang dalam nama Yesus, semua yang tertulis di dalam Alkitab, semua yang tertulis di dalam firman Tuhan, saya percaya ini harus kita lakukan. Dan ini juga harus saudara praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan kita tidak hanya cakap mendengar, saudara tidak hanya cakap membaca, tetapi firman Tuhan mengatakan kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, dari latar belakang ini kita pelajari Bapak Ibu, ada 4 hal yang kita lihat. Kita pelajari bahwa di dalam 1 Korintus pasal 12 ini ada 4 jenis karunia. Bagian yang kedua ini kita akan lihat, kita akan pelajari. Yang pertama, ayat 9b sampai dengan 10a. Saya akan bacakan buat saudara.
Dan kepada yang lain ia apa? Memberikan karunia untuk apa? Menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Jadi yang pertama yang dapat kita pelajari karunia Roh Kudus. Di bagian yang kedua ini, di poin yang pertama adalah karunia Roh Kudus menyembuhkan dan mengadakan mujizat. Bilang sama saya, katakan mengadakan mujizat. Amin. Nah Bapak Ibu, karunia menyembuhkan, tentu ini karunia menyembuhkan, ini tidak bisa dipisahkan dengan karunia mengadakan mujizat. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Memang pengertiannya berbeda, tetapi makna, tujuannya, fungsinya sama. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah apa itu karunia kesembuhan? Apa itu karunia mengadakan mujizat? Karunia mengadakan mujizat adalah penyataan kuasa Allah yang dilakukan Allah kepada setiap orang percaya. Misalkan Bapak Ibu, waktu saudara sakit. Jadi ketika ada seseorang hamba Tuhan punya karunia kesembuhan, lalu ditumpang tangan, dan mujizat Tuhan terjadi. Jadi kuasa Allah, penyataan Allah dinyatakan bagi orang yang sakit. Dan tentu waktu orang itu sakit disembuhkan, maka nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Nah, yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah bagaimana orang menerima kesembuhan, bagaimana orang menerima mujizat Tuhan. Saya mencatat ada 3 hal. Yang pertama, slide berikutnya. Yang pertama adalah yaitu ketika seseorang dijamah memiliki karunia kesembuhan. Nah, Yesus dalam setiap pelayanannya, Yesus memiliki karunia